Jadi bagaimana nih, apakah Anda bisa memberikan solusi untuk para nasabah cara menghadapi debt collector yang legal maupun ilegal? Oke, di sini saya akan kasih tahu ya cara menghadapinya. Untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channel Lucky SR, channel dimana tempatnya berbagi seputar kredit online. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai lagi seorang debt collector, salah satu pinjaman online ilegal yang akan berbagi kisahnya kenapa debt collector ilegal banyak yang arogan dan sampai mengancam para nasabahnya. Nah, di sini kita akan ngobrol langsung apa alasannya dan kenapa itu bisa terjadi. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah bersama mantan debt collector dan dia ingin bercerita ya. Mungkin di sini namanya dan juga datanya saya rahasiakan karena ini juga permintaan dari beliau. Ini hanya kepentingan informasi semata untuk kalian semua. Oke Mas, apa kabar? Bagus. Sebelum saya lanjut mewawancarai, apakah Anda bersedia kalau video ini saya upload? Boleh, biar semua orang tahu, biar semua nasabah juga tahu apa alasannya kita debt collector, ya mantan sih saya gitu kan maksudnya. Debt collector pinjaman ilegal, kenapa bisa arogan gitu kan, nyampe-nyampe ngancam nasabahnya, biar mereka tahu dan biar nggak ada salah paham gitu. Oke, di sini memang banyak sekali ya bercerita atau berita-berita kalau seorang debt collector itu kadang arogan dan mengancam nasabah-nasabahnya. Memang apa saja sih alasannya seorang debt collector itu bisa seperti itu? Jadi gini ya, saya kan dari pinjaman online ilegal ya, ilegal ya. Jadi memang di setiap perusahaan ada dua debt collector. Yang debt collector pertama itu debt collector internal. Jadi debt collector internal itu dia yang bagian disebutnya orang kedua, orang kedua itu yang telepon gitu, yang macam-macam lewat telepon gitu. Ya, itu debt collector internal. Nah, kalau saya pribadi, saya bagian eksekusi, jadi debt collector lapangan, yang datang ke rumah langsung gitu kan. Nah, tapi jarang debt collector ilegal ada yang datang ke rumah gitu. Bukan jarang sih, kadang-kadang nggak ada juga gitu kan. Tapi saya pribadi, karena saya pertama kejar target juga, dan kedua ada tekanan dari perusahaan supaya saya bisa mendapatkan uang dari nasabah dengan nominal yang lumayan ya, dan juga bunganya. Terus saya juga bisa mendapatkan hasil yang lebih lumayan lah, lebih gede gitu kan. Ada bonusnya juga gitu kalau kejar target. Kalau nasabahnya sampai bisa membayar, jadi ya, jadi sebenarnya gini, untuk perusahaan kan sebenarnya jadi kita itu, jadi untuk perusahaan supaya dia bisa daftar ke OJK ya, dia itu kejar target mendapatkan bunga lebih besar dari nasabah untuk daftar ke OJK. Nah, jadi supaya bisa memiliki modal untuk daftar di OJK. betul. Jadi saya sarankan untuk kalian supaya kalau misalkan bisa sih jangan bayar lah. Kalau misalkan untuk pinjaman ilegal, menurut saya jangan bayar. Tapi kalau untuk yang legal usahakan dilunasi. Walaupun kita gabay, tapi kita harus tetap bayar ya. Iya, kita harus tetap bayar. Sebenarnya sih kalau yang legal dia udah ada
kalau disebutnya apa sih, asuransi gitu kan, Asuransi, ada iya. jaminan gitu kan, udah ada di. Walaupun nasabah nggak bisa bayar, dia memiliki asuransi. Tetap jadi nasabah masuk uang misalnya 400 500 udah aja gitu, nggak perlu ini gitu. Nah, alasan saya milih apa, arogan gitu kan, jadi sampai ngancam nasabah, tega apa, nyelukit lah gitu kan. Itu juga bukan kemauan saya gitu kan. Dia karena kan ada tekanan dari perusahaan, dari atasan saya, atasan debt collector ke lapangan, beda lagi atasan debt collector sama atasan perusahaan, beda lagi. Jadi kita ada kumpulannya juga untuk yang ilegal. Dan hati-hati juga untuk kalian para nasabah yang enggak, banyak debt collector yang tipu-tipu. Ya. Tiba-tiba Jadi gini, kalian bayar misalnya ke debt collectornya, kalian minta ada debt collector yang minta 300.000 dulu lah gitu kan. Ya kalian juga harus pastiin, gitu kan, benar nggak ini masuk angsuran kita gitu kan. seperti itu. Iya, jangan langsung percaya gitu kan. Pastiin kalian, ya kalau minimal kalian minta ID card, terus surat tugas gitu kan. Tapi kalau untuk ilegal nggak ada, ya nggak ada ID card. Nggak ada ya. Ya. Berarti yang ada ID card, surat tugas itu dari yang legal ya. Dari Yang legal ya. Jadi bagaimana nih, apakah Anda bisa memberikan solusi untuk para nasabah cara menghadapi debt collector yang legal maupun ilegal? Oke, di sini saya akan kasih tahu ya cara menghadapinya. Untuk yang datang ke rumah, kalau debt collectornya, maksudnya kalau debt collectornya arogan, saya sarankan Anda bisa cari bantuan lah, cari bantuan tetangga. Kalau bisa dekat kantor polisi ya kantor polisi, Anda lapor aja. Kalau misalkan ya tahapannya itu ketika dia datang lalu ngobrol sama Anda, nah Anda bila maksudnya minta ID card itu data-datanya. Kalau misalnya dia nggak bisa menunjukkan, Anda bisa lawan juga. Bukan berarti lawan dengan kekerasan, tapi Anda lawan dengan hukum. Itu aja. Kita jangan kalah gitu kan. Kalau misalkan dia lebih parah, maksudnya sampai maki-maki lah, sampai main tangan lah gitu kan, Anda bisa lari, bisa ke tetangga, jadi bantuan aja. Kalau bisa lapor polisi gitu kan. Itu aja untuk yang arogan. Tapi kalau untuk yang legal sih nggak mungkin ya, untuk dia kan ada SOP-nya juga, ada aturannya. Sebenarnya sih kalau misalkan yang legal juga, kadang kan legal serasa ilegal gitu kan. Legal serasa ilegal, kok legal tapi DC-nya galak gitu kan. Ada yang gitu, DC-nya galak. Kenapa tuh? Ya emang sifatnya kali gitu. Ada yang sok jagoan juga, ada yang emang temperamental juga ada gitu kan. Jadi Sebenarnya dikarenakan mengejar target juga. pertama kejar target, kedua tekanan dari perusahaan gitu aja. Dan satu tips lagi untuk Anda, jangan terpancing emosi. Kalau Anda misalkan dibentak-bentak atau apa, usahakan minimal misalnya ada rekan Anda atau misalkan keluarga Anda, satu aja yang merekam kejadian itu. Jadi supaya ada barang bukti bahwa debt collector melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan ucapan-ucapan kasar kepada Anda gitu kan. Ya itu tips dari saya aja supaya Anda terhindar dari ancaman debt collector. Sebenarnya sih ancaman doang, nggak sampai beneran gitu kan, cuma gertakan doang sih. Jadi bagaimana kita tahan aja ya, adu mental. Jadi kalau dengan debt collector kita adu mental, bukan adu jotos, jangan adu jotos. Kalau adu jotos kita kalah.
masuk kalah bukan dari kita tumbang, tapi dia bisa melaporkan. Ya. Jadi kita intinya jangan terpancing emosi. Mungkin itu saja teman-teman obrolan singkat saya dengan mantan debt collector. Mudah-mudahan memberi sedikit informasi untuk kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.